Stop bangun sarang gedung walet. Wow. Tidak menutup kemungkinan 10, 5 atau bahkan 4 tahun ke depan harga sarang walet makin anjlok dan tentunya teman-teman akan merasa merugi. Namun, sebelum kita lanjut ke pembahasannya, jangan lupa klik like dan subscribe. Dan saya mau bilang bahwa ini hanya sekedar prediksi kita saja, hasil percakapan kita atau diskusi kita dengan beberapa petani walet dan juga konsultan-konsultan walet serta orang-orang yang paham di bidangnya. Nah, teman-teman, ada sebuah artikel mengatakan bahwasanya daya beli masyarakat Tiongkok terhadap pembelian sarang burung walet kian menurun. Data Perkumpulan Pengusaha Sarang Burung Walet atau sering disebut dengan PPSBI menunjukkan harga jual rata-rata sarang burung walet dari Indonesia ke Tiongkok terus menurun sejak tahun 2018 dan imbasnya sampai di tahun 2025 saat ini. Harga sarang sejatinya tidak turun, hanya saja minat dari pembelinya yang berkurang. Nah, itu tentunya mempengaruhi dengan nilai rata-rata harga ekspor ke Tiongkok pun yang ikut turun. Nah, itu artikel yang saya baca. Jadi, pada dasarnya harga sarang itu tidak turun. Namun, minat pembelinya saja yang turun. Nah, apa sangkut pautnya dengan thumbnail kita, bro? Jadi begini, teman-teman. Di Tiongkok, konsumsi sarang burung walet itu sudah menjadi budaya mereka. Sejak dulu, ya. Namun, berbeda dengan saat ini. Karena beberapa kelebihan yang diberikan sarang burung walet, makanya sarang burung walet itu sudah menjadi budaya mereka dalam mengkonsumsinya. Namun seperti ini teman-teman, seiring berkembangnya zaman, hal tersebut mulai menurun. Banyak anak-anak muda di Tiongkok atau generasi kedua, generasi ketiganya yang tidak lagi mengkonsumsi sarang burung walet. Oke lah, kemarin-kemarin itu harga sarang walet tinggi. Harga sarang walet tinggi, permintaannya tinggi karena konsumsinya tinggi. Nah, sekarang konsumsinya itu rendah sehingga mengakibatkan ekspor kita ke luar negeri itu menurun karena permintaan mereka yang menurun. Pada dasarnya harganya itu tidak turun, hanya saja permintaannya itu yang menurun sehingga terjadilah penumpukan atau pengendapan sarang burung walet di negara kita ini, di Indonesia ini teman-teman. Seperti itu. Ya, karena sudah banyak dari mereka itu yang sekarang itu yang tidak lagi mengkonsumsi sarang burung walet, yang tidak lagi mengikuti orang-orang tua atau orang-orang terdahulu mereka yang sudah menjadi budaya dalam mengkonsumsi sarang burung walet ini tadi. Nah, hal ini tidak menutup kemungkinan kalau ini terus-menerus terjadi, sementara pasar kita itu Tiongkok. Pasar kita itu Tiongkok, eksportir terbesar kita itu ke Tiongkok, bro. Nah, kalau mereka sudah tidak mengkonsumsi sarang walet lagi bagaimana? Oke lah, masih ada yang mengkonsumsi, tapi tidak sebanyak kemarin. Sementara kita harus paham ya, kita harus tahu sendiri, bro. Yang mengekspor ke Tiongkok itu bukan cuma negara kita tercinta ini. Bukan cuma Indonesia, dari negara-negara lain juga ekspornya ke Tiongkok. Otomatis, persaingan pasar ke sana itu semakin ketat, semakin banyak. Ya, kualitas sarang kita nggak tahu ya. Ya, biar bagaimanapun kita tetap mengandalkan kualitas sarang kita di Indonesia. Namun, kalau kita melihat dari segi pasar, segi bisnisnya, kita melihat dari segi keuntungannya itu, aduh, sudah sangat susah, bro. Sudah sangat susah. Ya, sekali lagi saya ingatkan, ini hanya bentuk dari opini kami, prediksi kita ke depannya akan seperti apa kalau hal ini terus-menerus terjadi. Kalau pemerintah lambat mencarikan solusi lain untuk ekspor, ya nggak tahu bro apa yang akan terjadi, ya kan? Saya bingung juga. Karena kalau ini dibiarkan terus-menerus seperti ini, harga sarang walet akan terus-menerus anjlok. Sebenarnya bukan harganya yang turun, tapi minat mereka yang berkurang. Nah, karena minat mereka yang berkurang, otomatis permintaannya juga rendah. Sekarang sudah generasi ketiga mungkin ya, atau mungkin ada generasi keempatnya, ya, yang orang-orang tua mereka terdahulu itu suka mengkonsumsi sarang walet, tapi belum tentu dengan sekarang. Yang kita sebut dengan Gen Z atau generasi milenialnya saat ini, mereka cenderung lebih memilih produk-produk yang kualitas mutunya itu di bawah dari sarang walet. Ya.
Yang kita harus tahu itu bukan harganya yang turun, tapi minat dari pembelinya itu yang berkurang. Nah, kalau ini dibiarkan terus-menerus seperti ini dan kita hanya terus-menerus mengandalkan eksportir wallet kita itu hanya ke Tiongkok doang, ya udah kelar. Stok banyak di dalam negeri, permintaannya yang rendah. Ya, kita nggak tahu ya apakah pemerintah sudah memikirkan hal ini, apakah pemerintah sudah mencari solusi lain tentang hal ini, karena pajak ekspor sarang burung walet ke luar negeri itu juga besar, bro. Saya rasa pemerintah pasti mempertimbangkan hal ini dan sesegera mungkinlah harapan kita untuk untuk pemerintah mensosialisasikan, ya setidaknya mensosialisasikan ke dalam negeri aja lah. Pentingnya mengkonsumsi sarang burung walet seperti apa, manfaat mengkonsumsi sarang burung walet seperti apa, kegunaannya apa, ya kan? Setidaknya itu, supaya masyarakat kita di Indonesia juga, masyarakat kita di Indonesia juga paham sarang walet ini gunanya apa, fungsinya apa, manfaatnya untuk tubuh apa. Karena saya yakin masih banyak sekali masyarakat kita di Indonesia ini yang tidak paham fungsi, manfaat dari sarang burung walet. Iya, kalau kita hanya mengandalkan ekspor terus, hancurlah ini harga sarang. Serius. Ya, meskipun tidak ada jaminan juga sih kalau untuk banyaknya masyarakat Indonesia yang paham manfaat dan kualitas sarang burung walet ini, harga bisa makin membaik, tiada jaminan juga. Ya, setidaknya kita tidak bingung lagi untuk jualnya kemana. Sekarang harga terus-menerus turun, bro. Yang disebabkan oleh itu tadi. Minat dari negara yang kita ekspor ini tadi itu berkurang. Seperti itu. Beda halnya dengan kemarin. Tahun 2018 ke bawah itu. Ya, bisa jadi nenek mereka, kakek mereka, atau ayah mereka itu masih hidup yang sering mengkonsumsi sarang burung walet. Namun di 2025 ini sudah pada meninggal, ya kan? Tidak menutup kemungkinan. Tidak menutup kemungkinan, bro. Ya, mudah-mudahan pemerintah bisa punya planning yang lebih baik lah ke depannya tentang harga sarang walet. Wah, ngeri ini, bro. Banyak sekali saudara-saudara kita, teman-teman kita di luar sana yang invest di walet ini dengan ratusan juta, bro. Ratusan juta itu bangun gedung walet. Tapi kalau ini terus-menerus terjadi, dibiarkan, harga walet akan anjlok, bro. Makin anjlok. Tidak menutup kemungkinan 10, 5, 4 tahun ke depan itu akan turun terus. Serius. Ya. Ini hanya hasil diskusi kita dengan teman-teman kita yang lain ya. Jadi, jangan terlalu serius. Tapi boleh dipikirkan juga. Ya, ini hanya sekedar sharing saja, hasil sharing yang saya bagikan ke teman-teman. Semoga ini meleset dari apa yang saya bilang. Dan semoga kedepannya harga sarang walet ini makin membaik lah. Ya, semoga. Supaya tidak terjadinya penumpukan atau pengendapan sarang burung walet di dalam negeri yang menyebabkan harga sarang itu turun. Terlepas dari hal ini semua, terlepas dari mainan politik, mainan apa segala macam, intinya kita berpikiran positif saja bahwasanya sekarang itu minat dari negara eksportir kita tentang konsumsi sarang burung walet itu menurun. Oke. Semoga sarang burung walet harganya makin baik. Semoga teman-teman petani walet juga makin banyak yang sukses, tapi jangan risau. Sekarang yang sudah ada gedung waletnya, oke, dirawat, dijaga. Ya, dirawat, dijaga. Tidak usah ditahan-tahan itu harga sarang, bro. Tidak usah ditahan-tahan itu sarang. Tidak usah ditahan-tahan itu sarang. Oh, jangan dulu jual. Tunggu dulu. Jual, bro. Saran dari saya, jual. Serius. Jual. Tidak usah ditahan-tahan. Tunggu apa? Tidak ada kepastian. Berdoa saja. Semoga kedepannya harganya makin baik.